Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Di tengah gegap gempita perkembangan voli Indonesia, muncul gelombang isu yang mengguncang kepercayaan publik. Nama Megawati Hangestri Pertiwi, ikon voli putri Indonesia yang selama ini menjadi simbol kebanggaan nasional, kembali menjadi perbincangan hangat. Namun kali ini, bukan karena aksinya yang memukau di lapangan, melainkan karena dugaan adanya fee transfer yang menyeret nama Federasi Tertinggi Voli Tanah Air, PBVSI. Sebuah kabar yang awalnya terdengar samar, kini berubah menjadi sorotan besar yang memantik diskusi di kalangan penggemar olahraga dan pengamat profesional. Kisah ini berawal ketika Megawati dikabarkan tengah bersiap menuju babak baru dalam kariernya, bergabung dengan klub asal Turki, Manisa BBSK. Kepindahan ini semestinya menjadi langkah penting bagi Megawati untuk melanjutkan kiprah gemilangnya di kancah internasional setelah sukses mencuri perhatian di Liga Voli Korea. Namun, proses administrasi yang biasanya berlangsung cepat dan formal berubah menjadi polemik panjang yang belum usai hingga kini. Menurut laporan media, kabarnya terjadi perbedaan pandangan antara pihak klub dan Federasi Nasional terkait syarat administratif transfer internasional. Dalam prosedur resmi, perpindahan pemain lintas negara hanya memerlukan International Transfer Certificate yang dikeluarkan oleh federasi asal dan disahkan oleh FIVB. Namun kabar tak sedap menyebutkan bahwa PBVSI diduga meminta kompensasi berupa fee transfer sebagai syarat pemberian ITC tersebut. Dugaan ini sontak membuat publik bertanya-tanya. Apakah benar federasi sebesar PBVSI menempatkan kepentingan finansial di atas karir atlet nasionalnya sendiri? Manisa BBSK menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan regulasi internasional. Penolakan itu berimbas fatal. Penerbitan ITC Megawati tertunda hingga akhirnya klub memutuskan untuk membatalkan kontrak sang pemain. Situasi ini menempatkan Megawati dalam posisi sulit. Ia yang semula sudah bersiap tampil di Liga Voli Turki, justru kehilangan panggung sebelum sempat menyentuh bola pertamanya. Dan lebih menyedihkan lagi, kabar ini menimbulkan keraguan besar di kalangan volimania. Penggemar setia yang selama ini mengikuti perjalanan Megawati dengan penuh kebanggaan. Gelombang komentar di media sosial tak terelakkan. Kami bangga Mega bisa sampai ke level dunia, tapi kalau benar ada pihak yang menghambat dengan alasan fee, itu sama saja membunuh semangat atlet. Di kolom komentar portal berita, puluhan volimania menuliskan kekecewaan mereka. PBVSI harusnya membantu, bukan mempersulit. Kalau federasi memikirkan keuntungan pribadi, bagaimana masa depan voli Indonesia? Tulis akun lain yang mendapat banyak dukungan. Nada-nada serupa terus bermunculan. Beberapa pengamat olahraga menilai bahwa isu ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut prinsip etika dan integritas. Dunia olahraga sebagaimana semestinya berdiri di atas asas sportivitas dan kejujuran. Bila benar terdapat praktik yang menyimpang, maka citra voli nasional bisa tercoreng bukan oleh kekalahan di lapangan, melainkan karena keserakahan di luar garis permainan. Namun di sisi lain, ada pula suara yang meminta agar publik tidak terburu-buru menghakimi. Beberapa pihak menilai informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan memerlukan klarifikasi langsung dari PBVSI. Hingga kini, federasi tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Keheningan inilah yang justru menambah kecurigaan publik. Dalam dunia yang serba cepat dan transparan, diam seringkali diartikan sebagai pengakuan tak langsung. Dan bagi volimania, ketidakjelasan ini terasa menyakitkan. Seolah ada rahasia besar yang disembunyikan dari mereka yang setia mendukung tim nasional. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, nama Megawati kembali menjadi simbol dari dua sisi mata uang, prestasi dan ujian. Ia pernah mengharumkan nama Indonesia di Liga Voli Korea bersama Red Sparks, memecahkan rekor poin, dan menjadi sorotan media internasional. Kini, namanya disebut-sebut dalam konteks kontroversi yang tidak ia ciptakan sendiri.
banyak penggemar merasa ibah. Mega itu cuma ingin bermain. Ia berjuang keras demi membawa nama Indonesia. Kalau benar karirnya terhambat karena urusan birokrasi, itu sungguh kejam. Komentar salah satu pendukung di forum voli daring. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Sejauh mana Federasi Nasional memegang kendali atas masa depan atletnya? Apakah atlet berhak menentukan arah karirnya secara bebas, ataukah tetap berada di bayang-bayang otoritas yang bisa mengatur keluar masuknya izin bermain? Kasus Megawati seolah membuka tabir tentang bagaimana sistem olahraga nasional masih menyisakan ruang abu-abu, di mana kebijakan administratif dapat berubah menjadi alat kekuasaan yang mempengaruhi nasib seseorang. Desakan agar PBVSI memberikan klarifikasi semakin kuat. Beberapa tokoh publik dan pemerhati olahraga menyuarakan hal yang sama. Transparansi adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan. Publik berhak tahu. Jika benar tidak ada fee, katakan dengan jelas. Tapi jika memang ada kebijakan internal yang keliru, akui dan perbaiki. Ujar salah satu analis olahraga di televisi nasional. Isu ini bahkan mulai menarik perhatian media internasional yang menyoroti bagaimana sebuah proses administratif bisa meruntuhkan kesempatan emas seorang pemain terbakat dari Asia Tenggara. Bagi Megawati sendiri, cobaan ini adalah babak yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah kerja keras meniti karir dari liga lokal hingga panggung dunia, ia justru tersandung pada persoalan di luar kemampuannya sebagai atlet. Ia tidak bisa membela diri secara langsung, karena perkara ini berada di ranah federasi dan regulasi internasional. Namun dalam diam, publik tahu bahwa luka semacam ini lebih dalam daripada kekalahan dalam pertandingan. Luka karena ketidakadilan. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana sebagian penggemar kini lebih kritis terhadap tata kelola olahraga nasional. Jika dulu suara volimania hanya terdengar di tribun, kini mereka bersuara lantang di ruang digital. Mereka menuntut perubahan, menuntut kejujuran, menuntut agar atlet diperlakukan dengan adil. Kalau bukan kita yang jaga nama Mega, siapa lagi? Tulis seorang penggemar dalam unggahan yang viral di media sosial. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa besar cinta publik terhadap sosok Megawati dan betapa kecewanya mereka terhadap dugaan praktik yang bisa menjatuhkan martabat olahraga itu sendiri. Seiring waktu berjalan, isu ini belum menemukan titik terang. PBVSI masih bungkam, sementara publik terus menunggu jawaban. Di sela-sela keramaian dunia olahraga yang terus bergerak, satu nama masih menggantung di antara kebanggaan dan polemik. Megawati Hangestri Pertiwi. Seorang atlet yang mestinya dikenal karena smash keras dan semangat juangnya, kini justru menjadi simbol pertanyaan besar tentang kejujuran dalam sistem olahraga Indonesia. Akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang satu atlet atau satu federasi. Ini tentang kepercayaan, tentang bagaimana masyarakat menaruh harapan kepada lembaga yang seharusnya melindungi, bukan membebani. Tentang bagaimana seorang atlet yang mewakili mimpi jutaan anak muda justru harus berhadapan dengan tembok tebal birokrasi. Dan tentang bagaimana suara volimania, meski lahir dari kekecewaan, justru menjadi penanda bahwa publik tidak lagi pasif, tidak lagi mau diam ketika melihat kejanggalan. Megawati mungkin tengah mempersiapkan diri untuk babak berikutnya dalam karirnya, entah dimanapun ia akan bermain. Namun satu hal pasti, kisah ini akan terus menjadi pelajaran bagi dunia voli Indonesia, bahwa prestasi sejati tidak hanya dibangun dari kemenangan di lapangan, tetapi juga dari kejujuran dan keberanian di luar arena. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan keharusan. Kini semua mata tertuju pada PBVSI. Apakah federasi akan membuka suara dan membersihkan namanya, atau justru membiarkan dugaan ini terus membayangi reputasi voli Indonesia? Go.